Guys, Ya, kita bahas mulai. tugas CSR yuk, mau nggak? Yuk, yuk, itu. Yuk. Si Mas Agung mana ya? Panggil lu dah. Oh no no, Agung. Sagung. Halo, Agung. Ayo, ayo, tarik aja kalau nggak mau. Bahas tugas CSR yuk. yuk. Di sini aja nih, ruang tengah, ruang tengah. Nah, Nis, di share Nis. Oke, guys. Aku share screen. Kelihatan, guys? Nah, kelihatan-kelihatan. Dari page pertama dong. Sorry. Yuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok satu ya. Ya, Nah, guys. di sini di kelompok satu ada Mas Agung Ibrahim, ada Anissa Nabila, Agit Gustam, saya sendiri Awaludin dan Miftahul Jannah. Nah, kami di sini ingin mempresentasikan rancangan pengembangan program CSR pada Kecamatan Banda Sakti di Kota Loksmawe, Provinsi Daerah Istimewa Nanggro Aceh Darussalam. Oke, next, Bill. Ya, Kecamatan Banda Sakti itu sendiri merupakan tadi seperti yang saya sudah bilang, dia berada di Kecamatan Kota Loksemawe, tepatnya pada 5 derajat 5 derajat di 11 11, dan 3 petik lintang utara, dan untuk bentang timurnya di 97 derajat dengan luas wilayah 11,24 km persegi. Nah, untuk Kecamatan Banda Sakti ini merupakan kecamatan dengan potensi wisata yang menawan. Selain itu, penduduknya adalah penduduk yang terbanyak di Kota Loksmawe, yaitu 77.802 penduduk dengan profesi penduduk terbanyak sebagai nelayan. Nah, selain sebagai wilayah dengan potensi wilayah pantai yang bagus, di kecamatan ini sendiri merupakan sentra perikanan yang bisa memenuhi kebutuhan pangan dan meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat menuju wilayah desa-desa wisata yang mandiri. Ya, jadi setelah diteliti pada tahun 2020 tercatat jumlah pencari kerja di Kota Loksmawe itu sebesar 11.262 yang terdiri dari 7.176 laki-laki dan 4.086 perempuan. Nah, dari jumlah yang 11.000 tadi, 20%-nya itu berpendidikan D3 dan atau sarjana. Nah, ini datanya diambil dari Loksemawe dalam angka 2021 yang diambil dari BPS Kota Loksemawe. Nah, untuk angka pengangguran yang ada di wilayah ini serta sulitnya lapangan pekerjaan itu menjadi masalah penting yang harus segera diselesaikan. Nah, kenapa demikian? Karena ternyata di sana itu masyarakatnya hanya terpaku pada sektor perindustrian. Selain itu, kalau misalnya terjadi musim hujan atau angin kencang dari laut, penduduk itu tidak melakukan aktivitas melaut. Jadi mereka cuma cuma memenuhi kebutuhannya melalui perkebunan dan peternakan. Nah, karena hal itu apa ya namanya hasil-hasil perikanannya juga kadang basi gitu, kadang jadi rusak karena di sana apa namanya teknologi untuk mengolah perikanannya itu masih tradisional. Ya, next Nabila. Oke, untuk itu kita melakukan design thinking untuk merencanakan CSR yang ada di sana. Dimulai dari yang pertama empatisnya, lalu dilanjutkan dengan define, lalu ada ideate, prototype, dan test. Untuk empatis sendiri itu ada 3 kan, what, why, dan how. Untuk what-nya itu kan di sana SDM tadi seperti yang dibilang jumlah penduduknya itu paling banyak, tapi penganggurannya pun juga paling banyak. Lalu untuk what yang kedua, apa sih yang ada yang bisa dilihat di sana gitu? Di sana kan juga punya potensi wisata pantai itu yang bagus. Lalu selain itu juga sebagai sentra bahari. Cuman tuh masyarakat di sana
berpegang pada sektor industri aja gitu. Padahal di sektor sektor industri sendiri jumlah SDM yang dibutuhkan nggak terlalu banyak seperti itu. Lalu ternyata kalau dilihat dari data yang saya lihat, yang saya ada itu kesenjangan pendidikannya itu cukup tinggi di sana. Lalu kenapa? Ya tadi untuk pengangguran yang banyak karena masyarakat hanya mengejar sektor industri. Selain itu, pendidikan formal yang dimiliki masyarakat nggak terlalu tinggi. Dan yang ketiga mungkin karena pengembangan teknologi yang terkait sektor perikanan itu belum belum memadai. Nah, gimana itu untuk menanggulanginya? Kalau misalnya dilihat dari yang lain sih, sepertinya untuk teknologi yang belum mumpuni itu bisa dikenalkan teknologinya seperti itu. Lalu untuk potensi pantainya tuh bisa aja masyarakatnya itu dilatih sebagai tenaga terampil. Jadi nanti apa namanya wisata pantainya itu bisa menarik para pengunjung. Nah, selain itu kalau misalnya untuk pengurangan yang banyak mungkin bisa di itu ya, bisa dilakukan pelatihan, pendampingan lalu bisa diberikan dana stimulus seperti itu. Lalu untuk yang kedua, ada divide yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila Eh, ya. saya Mas Awal. Oh, Mas Agit. Oke, Mas Agit silakan dilanjut. Baik, terima kasih Mas Awal. Untuk selanjutnya ada define di sini ada usernya sendiri adalah masyarakat yang ada di Kecamatan Nanda Sakti, Kota Sumawe. Nah, di sini ada kebutuhan dan juga alasannya. Yang pertama ini kebutuhannya adalah pelatihan pengembangan sentra industri di ikan kering. Kenapa di sini masyarakat di sana butuh pelatihan tersebut? Ya, dikarenakan di sana mempunyai SDM yang melimpah ruah, tetapi jumlah pengangguran banyak karena masyarakat hanya mengejar sektor industri yang kebutuhan akan SDM-nya, tetapi tidak mengerti bagaimana mengelolanya. Sedangkan untuk bidang industri di ikan kering ini sangat berpotensi sekali. Terus selanjutnya ada yang kedua untuk kebutuhannya di masyarakat di sana pelatihan kebencanaan alam dan search and research atau SAR bagi relawan dan pemadu wisata. Kenapa alasannya membutuhkan pelatihan tersebut? Dikarenakan di sana adalah daerah pesisir yang sangat berpotensi terjadinya rawan bencana abrasi dan banjir setiap tahunnya. Nah, bencana abrasi dan banjir merupakan permasalahan cukup serius di kawasan wisata bahari pantai Ujung Belang, Kota Lok Sumawe, sehingga untuk pelatihan tersebut bisa dapat meningkatkan kemampuan melakukan penyelamatan dalam menghadapi bencana semua sudah siap dari sisi sumber daya manusianya. Lalu kebutuhan yang ketiga itu ada pelatihan bantuan hidup dasar atau BHD untuk relawan pelayanan kesehatan. Di sana kenapa membutuhkan pelatihan dikarenakan pelatihan tersebut ini untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani kasus-kasus dengan kegawatan darurat khususnya dalam memberikan bantuan hidup dasar di saat bantuan medis belum ada. Nah, selanjutnya yang keempat untuk kebutuhan di masyarakat di sana pemberdayaan usaha produktif bagi para wanita di bidang kerajinan tangan. Kenapa di sana dibutuhkan pemberdayaan usaha? Dikarenakan para wanita ini merupakan langkah nyata untuk membuka lapangan kerja dan menyerap pengangguran yang ada. Pengembangan usaha souvenir yang dijalankan khususnya oleh kaum wanita masyarakat di sana, baik ibu-ibu ataupun anak remaja, merupakan optimalisasi peluang yang berlandasan kearifan lokal, sehingga dapat meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan di masyarakat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Nah, yang terakhir untuk kebutuhannya yang kelima adalah pelatihan di bidang keterampilan berwirausaha bagi tamatan yang tidak lulus sekolah. Kenapa alasannya tersebut dikarenakan di masyarakat tersebut masih banyak mengikat banyaknya angkatan yang kerja yang tidak lulus SD dan relatif banyak yang
mendapatkan hingga jenjang SMP dan SMA bagi kaum laki-laki dengan mengembangkan usaha sablon dan servis AC guna menurunkan tingkat pengangguran yang ada di masyarakat di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Untuk next-nya bisa untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Agung ya Mas. Ya, terima kasih Mas Agi dan Mas Awaludin. Selama dari tahap ketiga proses design thinking ini, saya sebagai desainer siap untuk memulai menghasilkan ide. Kita telah tumbuh untuk memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap empatis, dan kita telah menganalisa dan mensintesis pengamatan melalui design. Dan berakhir dengan pernyataan masalah yang bersifat pada manusia terkait pelatihan atau edukasi. Kami selaku PT Pertamina membuat pelatihan yang mana pelatihan tersebut untuk masyarakat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, karena kami membutuhkan bantuan untuk mengedukasi masyarakat Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe ini. Kami bekerjasama dengan beberapa narsum untuk membantu masyarakat tersebut untuk mengembangkan sentra industri ikan kering, meningkatkan kapasitas kelompok masyarakat peduli, pelayanan kesehatan, pengembangan usaha souvenir Decopex, dan pelatihan pengembangan wirausaha baru di bidang sablon dan reparasi mesin penyejuk udara atau AC. Nah, Mbak Tata, gimana nih? Bisa nggak membuat prototipenya? Silakan, Mbak. Iya, boleh. Langsung kita lihat prototipenya ya. Nah, berikut adalah prototipe dari program CSR yang akan diimplementasikan. Yang pertama itu kita lihat dari bidang lingkungan, di mana peningkatan kapasitas kelompok masyarakat peduli wisata itu termasuk workshop kebencanaan dan workshop SAR bagi relawan dan pemandu wisata. Bisa dilihat dari fotonya gitu ya, bahwa pelatihan dilakukan langsung oleh tim SAR yang sudah berpengalaman. Dari sisi kewilayahan, wilayah program CSR merupakan daerah pesisir yang sangat berpotensi terjadinya rawan bencana abrasi dan banjir setiap tahun. Bencana abrasi dan banjir merupakan permasalahan yang cukup serius di kawasan itu. Nah, untuk bidang lingkungan yang lainnya, kita membuat pelatihan hidup dasar untuk relawan. Tujuan BHD ini untuk meningkatkan keterampilan dalam menangani kasus-kasus dengan kegawat daruratan. Jadi sebelum adanya orang medis, kita udah bisa tangani gitu. Terus next-nya dari mungkin bisa di next, Mbak Bila. Sudah. Oke. Ini dari bidang sosial ekonomi dan industri kreatif. Yang pertama itu karena kita melihat potensinya mayoritas adalah nelayan, maka kita kembangkan sentra industri ikan kering, di mana Kecamatan Banda Sakti merupakan wilayah berpotensi wisata pantai yang menawan, memiliki penduduk terbanyak di Kota Lok Sumawe dengan profesi penduduk terbanyak sebagai nelayan. Melihat ini, PT Pertamina ingin mengembangkan sentra industri kering yang memang bahan bakunya melimpah di sana. Kemudian untuk yang tadi sudah disinggung juga untuk para wanita-wanitanya, kita berikan dia pengembangan usaha souvenir Decopex gitu. Pemberdayaan usaha kreatif bagi para wanita ini merupakan langkah nyata untuk membuka lapangan kerja dan menyerap pengangguran yang ada. Terus mungkin bisa langsung next saja. Berikutnya, ini biasanya diikutin sama laki-laki ya? Laki-lakinya ya. Kan tadi perempuannya udah tuh lebih ke arah Decopex. Ini lebih ke laki-lakinya, di mana kita buat pelatihan untuk reparasi AC dan sablon gitu. Jadi pelatihan bidang keterampilan kewirausahaan ini sangat cocok diterapkan di Kecamatan Banda Sakti ini, mengingat tingginya angka pengangguran di mana banyaknya angkatan kerja yang tidak lulus SD dan relatif banyak yang menamatkan hingga jenjang SMP dan SMA. Tuh. Oke.
Lalu bisa dilanjut sama Mbak Bila ya berarti ya? Ya, betul. Aku setelah melakukan percobaan dalam prototype, yaitu di sini yang terakhir ada step yang namanya tes. Jadi implementasi kegiatan CSR di Kecamatan Banda Sakti berjalan sesuai dengan 3 prinsip dasar konsep CSR, yaitu people, profit, dan planet. 3 prinsip ini telah dijalankan dengan baik dengan mensinergikan ketiga elemen yang tersedia untuk membantu pembangunan berkelanjutan. Perusahaan dalam hal ini diberi tanggung jawab sosial untuk ikut mensejahterakan warga negara yang ada di sekitarnya. Pelaksanaan kegiatan ini telah tepat sasaran dengan target kepada optimalisasi kapasitas soft skills dan hard skills kelompok masyarakat miskin dengan mengembangkan dan mensinergikan peran pemerintah. Lalu juga masyarakat dan swasta melalui strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebermanfaatan kegiatan ini telah dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu, berkelanjutannya implementasi program dari CSR ini bisa terus dilaksanakan khususnya di bidang kelembagaan yang memang masih sangat kurang. Upaya pembentukan BUMD, KUD, dan pusat pemasaran hasil produk kerajinan, diversifikasi produk dari perikanan dan jasa wisata pantai. Namun upaya pembangunan ekonomi daerah pesisir ini perlu berkelanjutan untuk memaksimalkan segala potensi sumber daya alam dan manusia, khususnya pada aspek kelembagaan ekonomi yang masih sangat kurang di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Lok Sumawe, ya Allah. Oke. Sekian. Oke, Mbak Tata, itu untuk narasumbernya udah masih ada kontaknya kan? Keep in touch ya sama narasumbernya. Siap. Oke. Kita lanjut diskusi kalian ya, aku stop ya. Oke. Udah belum guys? Udah. Oke. Jadi gimana menurut kalian? Udah oke sih. Udah oke. Saya sih oke. Cuman kemarin kalian udah ingat nggak kata bapaknya kita nggak usah lama-lama. Tadi kira-kira berapa menit ya? Ya udah ini ditutup dulu aja mungkin ya. Ya terima kasih telah mendengarkan laporan dari perencanaan CSR kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih Kak Urip dan teman-teman. Ya.